Bayangkan, menelusuri jejak peradaban tertua di dunia, melintasi 3 negara penuh keajaiban dalam satu perjalanan epik. Mulai dari berdiri takjub di bawah piramida Mesir, menyusuri sejuknya Danau Galilea, menapaki jalanan bersejarah di Tanah Perjanjian, sampai merinding melihat kota batu raksasa Petra di Yordania. Ini bukan sekedar liburan biasa, ini adalah perjalanan menembus lorong waktu Alkitab. Perjalanan ini terasa seperti mimpi, dipenuhi tawa, persekutuan yang hangat, dan mujizat yang nyata di setiap langkahnya. Setiap sudut yang kita lewati seakan membisikkan betapa besarnya rancangan Tuhan. Penasaran? Selengkap apa petualangan epik kami? Tonton dokumenter perjalanan fullnya sekarang juga, eksklusif di channel YouTube Kana Tours and Travel. Dan buat kamu yang rindu mengalami momen berharga ini, ayo amankan seatmu untuk trip wisata rohani kami selanjutnya. Mari ukir perjalanan imanmu bersama Kana Tours and Travel. Halo semuanya. Wah, hari yang sangat kita nanti-nantikan akhirnya tiba juga. Hari ini, tepat di hari Senin tanggal 16 Februari 2026, petualangan rohani kita yang luar biasa ini resmi dimulai. Rasanya, antusiasme sudah tidak terbendung lagi sedari pagi tadi. Koper sudah siap, hati sudah berdebar gembira, dan pastinya kita semua sudah tidak sabar untuk segera memulai perjalanan ziarah panjang yang pastinya akan sangat istimewa ini. Suasana di Terminal 3 ini benar-benar terasa sangat hangat. Ada rasa haru, bahagia, dan kebersamaan yang luar biasa saat kita saling menyapa, berkenalan, dan bersiap melakukan proses check-in bersama-sama. Kita semua tahu, ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi sebuah langkah awal menuju pengalaman spiritual yang luar biasa. Let's lihat, Halilit, ready for? As long as I'm breathing, I've got a reason to pray. Sekarang, panggilan untuk naik ke pesawat sudah terdengar. Jantung rasanya berdebar semakin kencang campur bahagia saat kita melangkahkan kaki bersama-sama menuju gerbang keberangkatan. Tujuan pertama kita, Kairo, ibu kota Mesir yang penuh dengan sejarah megah. Ayo, ikut saya naik ke pesawat sekarang. Pastikan kalian sudah mencari posisi duduk yang nyaman karena begitu roda pesawat ini menyentuh landasan esok hari, keajaiban Mesir sudah menanti kita di depan mata. Setelah menempuh perjalanan udara yang cukup panjang, akhirnya roda pesawat kita menyentuh daratan Afrika. Selamat datang di Kairo, ibu kota Mesir yang sungguh luar biasa megah dan syarat akan sejarah masa lalu. Udara di sini terasa begitu berbeda, hangat, dan langsung membangkitkan semangat kita semua yang baru saja mendarat. Rasanya, lelah selama penerbangan tadi langsung menguap begitu saja. Begitu urusan imigrasi selesai dengan lancar, kita pastinya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Koper-koper langsung masuk ke bagasi bus kita yang sangat nyaman, dan petualangan rohani di tanah Mesir ini resmi dimulai. Come on, if you know it, sing it out, say it. Just when I ran out of road, I didn't know that he told me. Here we go, here we go. 1, 2, 3, let's go. Dari bandara, bus kita langsung bergerak membelah jalanan kota Kairo yang sangat unik dan eksotis. Tujuan pertama kita hari ini bukanlah tempat sembarangan. Kita sedang menanjak menuju sebuah kawasan di ketinggian kota, yaitu Bukit Mukatam. Mungkin sepanjang perjalanan menuju ke atas bukit ini, pemandangan yang kita lewati terlihat sangat sederhana. Namun, tunggu dulu. Di balik wilayah yang sederhana ini, tersembunyi sebuah permata iman yang sangat menakjubkan. Begitu kita turun dari bus dan merangkah masuk, bersiaplah untuk terpukau. Selamat datang di Gereja Sampah atau yang memiliki nama resmi Saint Simon the Tanner Church.
Jujur saja, melihatnya secara langsung membuat hati ini bergetar bahagia bercampur takjub. Bayangkan, sebuah gereja amfiteater raksasa yang tidak dibangun menyusun batu bata ke atas, melainkan dipahat dengan sangat teliti langsung ke dalam perut gunung batu. Sangat megah, sangat besar, dan luar biasa indah. Berada di tengah-tengah tebing batu raksasa ini, kita langsung diajak untuk mengingat kembali sebuah mujizat luar biasa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20. Disinilah saksi bisu sejarah bagaimana iman sekecil biji sesawi pun, jika kita benar-benar percaya, bisa memindahkan gunung. Merenungkan firman Tuhan secara langsung di tempat yang sangat bersejarah ini, sungguh memberikan energi spiritual yang baru. Iman kita rasanya diisi penuh pada hari pertama kedatangan ini. Setelah momen rohani yang begitu mendalam, dan tentunya setelah puas mengabadikan kebahagiaan di setiap sudut gereja yang luar biasa ini, hari pun mulai berganti malam. Sekarang waktunya kita menuju penginapan di pusat kota Kairo. Malam ini kita akan merebahkan diri, memanjakan tubuh, dan tidur dengan sangat nyenyak untuk mengisi tenaga kembali. Karena besok pagi, tepat saat matahari terbit, kejutan sejarah yang jauh lebih besar dan keajaiban dunia yang sesungguhnya sudah menanti untuk kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Rasanya luar biasa sekali bisa bangun pagi di kota Kairo dengan semangat yang 100% penuh. Setelah semalam kita beristirahat dengan sangat nyenyak dan menikmati sarapan pagi yang super lezat, hari ini kita bersiap untuk menjelajahi jantung keajaiban Mesir. Perhentian pertama kita hari ini langsung membawa kita menyelami pesona kebudayaan Mesir kuno. Kita berkunjung ke Perfume Institute. Begitu melangkah masuk, wow, wangi semerbak aneka ekstrak bunga dan rempah langsung menyambut kita. Rasanya seperti dibawa kembali ke zaman keemasan para leluhur Mesir. Benar-benar pengalaman sensorik yang menyenangkan. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Dan sekarang, bersiaplah untuk menahan nafas ya. Jantung rasanya berdebar semakin kencang saat bus kita perlahan memasuki kawasan Giza. Dari jauhan saja, siluetnya sudah bikin merinding bahagia. Dan begitu kita berdiri tepat di depannya, luar biasa. Piramida dan Sphinx benar-benar berdiri dengan gagahnya di depan mata kita. Melihat langsung salah satu dari 7 keajaiban dunia ini adalah momen magis yang bikin kita tidak henti-hentinya bersyukur. Kemegahan bongkahan batu raksasa ini sungguh membuat kita takjub tanpa kata-kata. To hide his face and rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Oh, Christ alone. Masih terpesona dengan piramida, kita juga diajak melihat langsung tempat pembuatan papirus. Sangat memukau melihat bagaimana tanaman air disulap menjadi lembaran kertas pertama di dunia dengan teknik tradisional yang sudah bertahan ribuan tahun. Sebuah mahakarya ilmu pengetahuan masa lalu yang masih hidup sampai hari ini. Selamat makan. Setelah puas berfotoria dan menikmati makan siang yang sangat nikmat, rute kita berubah menjadi sebuah perjalanan rohani yang begitu mendalam. Kita melangkah masuk ke kawasan gereja-gereja bersejarah, dimulai dengan mengunjungi gereja Abu Sirga. Begitu menginjakkan kaki di sini, ada perasaan damai yang luar biasa menyelimuti hati.
Disinilah tempat yang sangat sakral, tempat persembunyian Yusuf, Maria dan bayi Yesus dari kejaran Raja Herodes, persis seperti yang dicatat dalam Injil Matius pasal 2. Rasanya sangat haru dan terberkati, bisa berdoa di tempat di mana keluarga kudus pernah bernaung dan dilindungi oleh tangan Tuhan. He shall come with trumpet sound. Only I then in him be found. Beranjak dari sana dengan hati yang penuh syukur, kita mengunjungi gereja gantung yang sangat ikonik, yang juga merupakan pusat dari gereja Koptik di Mesir. Arsitekturnya yang seolah menggantung ini sangat unik dan syarat makna. Ini penampakan Buddha Maria di salah satu pilar gereja. Rangkaian perjalanan iman kita hari ini kemudian disempurnakan dengan kunjungan ke Gereja Alkitab Terapung, sebuah tempat indah yang semakin menguatkan kecintaan kita pada firman Tuhan. Ini adalah Alkitab Terapung yang dulu ditemukan di Sungai Nil. Setelah seharian penuh takjub dengan sejarah dunia dan kerohanian, sore harinya suasana berubah menjadi sangat meriah dan romantis. Kita bersiap untuk naik ke atas Nile Cruise. Ya, kita akan mengarungi aliran legendaris Sungai Nil dengan kapal pesiar yang super nyaman. Bayangkan, menyantap makan malam yang lezat, diiringi hembusan angin malam yang sejuk, sambil mata kita dimanjakan oleh kerlap-kerlip keindahan lampu kota Kairo dari atas air. Ditambah lagi dengan suguhan kesenian tradisional khas Mesir yang sangat semarak dan menghibur. Gelak tawa dan senyum bahagia benar-benar menghiasi wajah kita semua malam ini. Hari ini ditutup dengan kenangan yang sangat sempurna dan tak terlupakan di atas Sungai Nil. Semangat pagi ini benar-benar terasa luar biasa. Hari ini kita siap membuka lembaran petualangan baru yang tidak kalah seru dari hari-hari sebelumnya. Pagi ini kita akan mulai meninggalkan hiruk-pikuk kota Kairo untuk melakukan sebuah perjalanan darat yang sangat epik. Tujuan kita, sebuah kota resort pesisir yang luar biasa cantik, Sharm el-Sheikh. Di tengah perjalanan gurun ini, kita tiba di sebuah perhentian yang sangat bersejarah, yaitu Mara. Di tempat persis seperti inilah, mukjizat Tuhan yang sangat nyata itu terjadi. Tuhan memakai Musa untuk mengubah air yang tadinya sangat pahit menjadi air tawar yang menyegarkan dahaga seluruh bangsa itu. Setelah menempuh perjalanan yang penuh dengan perenungan rohani di padang gurun, bersiaplah untuk kejutan visual yang luar biasa. Dari balik perbukitan pasir, tiba-tiba hamparan air laut biru yang sangat jernih menyambut kita. Selamat datang di pesisir Laut Merah. Selamat datang di Sharm el-Sheikh. Dan untuk merayakan kedatangan kita di kota yang super indah ini, kita langsung diajak bersenang-senang. Kita akan menaiki glass boat atau kapal berlantai kaca. Wah, ini benar-benar seru sekali. Kita mengarungi tenangnya perairan Laut Merah yang legendaris sambil mata kita dimanjakan oleh keindahan surga bawah laut. Terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan cantik terlihat begitu jelas langsung dari bawah kaki kita.
Angin laut yang sejuk dan tawa bahagia teman-teman rombongan benar-benar menghapus semua rasa lelah perjalanan darat tadi. Ya Pak Geri, apa kabar? Saat ini kita berada di Laut Merah bersama grup Kanatur. Semua mantap, semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. I'm forgotten and I'm falling too far from his hands. But I know what kind of God he is, and I'm trusting in his promises. I'm believing and I'm singing, yes he can. Oh, did he move every mountain? Did he part every sea? Yes he did. So yes he can. Oh, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did. So yes he can. Oh yes he did. So yes he can. 'Cause I've seen too much now, I can't deny. He's come through every single time. From the beginning. Dengan hati yang sangat gembira dan rileks, perjalanan sore ini kita sempurnakan dengan mengunjungi Heavenly Cathedral. Begitu melangkah masuk ke dalam katedral ini, kita langsung disambut oleh kemegahan arsitektur dan lukisan dinding yang luar biasa memukau. Sebuah tempat yang sangat indah untuk menaikkan doa ucapan syukur atas segala perlindungan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan di sepanjang perjalanan hari ini. Deliver me, yes he did. So yes he can. Move every mountain. Did he part every sea? Yes he did. So yes he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver? Hari yang sungguh sempurna, perpaduan antara napak tilas sejarah iman yang mendalam dan rekreasi alam yang luar biasa menyegarkan. Malam ini, kita akan bermalam dan beristirahat di resort yang sangat nyaman di Sharm el-Sheikh. Udara pagi ini terasa begitu luar biasa. Setelah puas menikmati keindahan pesisir Laut Merah kemarin, hari ini kita bersiap untuk sebuah perjalanan spiritual yang levelnya benar-benar mendebarkan hati. Bis kita perlahan mulai membelah jalur pegunungan yang megah, membawa kita menuju wilayah Saint Catherine yang terletak persis di kaki Gunung Sinai. Dan begitu kita tiba di Saint Catherine Monastery, wow, auranya langsung terasa sangat damai dan syarat akan misteri ilahi. Di biara tertua yang masih aktif ini, dada rasanya berdegup kencang karena kita akan melihat langsung sebuah lokasi bersejarah yang sangat menakjubkan. I can face tomorrow because he lives. Petualangan kita sekarang akan terbagi menjadi 2 rute pilihan yang sama-sama seru dan pastinya sangat memberkati. Bagi teman-teman yang memiliki stamina ekstra dan jiwa petualang, kita akan bersiap mengikuti rute spesial yang sangat ikonik, mendaki puncak Gunung Sinai. Ya, bayangkan, gunung suci tempat Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Pendakian ini bukan sembarang pendakian biasa. Pengalaman kita akan dimulai dengan cara yang sangat otentik. Kita akan naik unta. Seru sekali rasanya menyusuri jalur pegunungan berbatu sambil menunggangi unta, layaknya peziarah di zaman Alkitab. Pasti banyak tawa dan foto-foto luar biasa di sepanjang jalan menuju terminal unta ini. And then as death gives way to victory,
I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Dari terminal tersebut, perjuangan sesungguhnya dimulai. Kita akan melangkah perlahan, menapaki 750 anak tangga batu menuju puncak tertinggi. Walau nafas mungkin sedikit terengah-engah, tapi percayalah, pemandangan spektakuler dan kedamaian luar biasa saat kita mencapai puncak tempat Musa pernah berdiri, itu adalah sebuah kemenangan iman yang akan terus kita kenang seumur hidup. Oh, He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Yes, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Wah, Bule Titi akhirnya bisa. Walaupun tidak semua yang sempat naik ke puncak ini, tapi saya percaya siapapun yang sudah ada di lokasi, baik yang masih di bawah maupun sudah ada di puncak, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita turun, kita akan berdoa di tempat ini, biar hadirat Tuhan juga ada memenuhi kita semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami akan turun. Haleluya, puji Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membawa kami di tempat ini, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Hingga Tuhan juga akan menuntun kami turun ke bawah. Kami merasakan bahwa kami datang di tempat ini akan merasa berubah, akan merasa lain. Karena ada hadirat Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati masing-masing kami. No, and I can't count that high. Puncak Sinai! So God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time. Sementara itu, bagi teman-teman yang memilih untuk menyimpan energi dan tidak ikut mendaki, jangan khawatir, karena perjalanan kalian tidak kalah menyenangkannya. Kalian akan langsung diantar menuju kota pesisir yang sangat cantik, Taba. Setibanya di sana, kalian bisa langsung merebahkan diri di kasur empuk hotel, menikmati fasilitas yang ada, dan memanjakan tubuh agar kembali segar bugar setelah perjalanan kita berhari-hari.
Malam ini, baik yang sedang beristirahat nyaman di Taba maupun yang sedang merenung penuh haru di kawasan Puncak Sinai, kita semua sama-sama dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah atas penyertaan Tuhan hari ini. Or I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. Rasanya deg-degan campur bahagia sekali pagi ini. Setelah petualangan luar biasa di Mesir, hari ini adalah momen yang paling kita nanti-nantikan. Koper-koper sudah siap, paspor sudah di tangan, dan hati kita semua berdebar kencang. Karena hari ini kita akan melintasi perbatasan Taba dan secara resmi memasuki tanah perjanjian, Israel. Bus kita langsung melaju menyusuri jalanan dengan pemandangan luar biasa, menuju perhentian pertama kita hari ini, Ein Gedi. Setibanya di Ein Gedi, kita disuguhi pemandangan oase yang begitu memukau di tanah gurun. Disinilah ribuan tahun yang lalu sebuah kisah sejarah yang luar biasa terjadi. Teman-teman pasti ingat kisah Daud dan Raja Saul di kitab 1 Samuel pasal 24, bukan? Di salah satu goa di tebing-tebing batu inilah, Daud dengan diam-diam memotong punca jubah Saul saat Saul sedang membuang hajat. Sebuah kisah luar biasa tentang kebesaran hati Daud yang menolak menyakiti orang yang diurapi Tuhan, padahal ia punya kesempatan di depan mata. Berdiri di sini benar-benar mengajarkan kita tentang pengampunan dan rasa hormat yang sangat mendalam. Perjalanan darat kita berlanjut menyusuri pesisir, dan kali ini pastikan kalian sudah menyiapkan kamera. Kita melakukan perhentian sejenak di sebuah tebing batu karang yang bentuknya sangat unik. Ya, ini adalah tiang garam yang diyakini menyerupai istri Lot. Melihat bongkahan batu ini seakan membawa kita masuk ke dalam mesin waktu, mengingatkan kita pada kisah di Alkitab untuk selalu taat dan tidak menoleh ke masa lalu saat Tuhan sudah menuntun langkah kita ke depan. Semangat kita semakin terpacu saat bus bergerak menuju kawasan Qumran. Wah, tempat ini adalah harta karun bagi sejarah kekristenan. Di goa-goa bukit berbatu inilah salah satu penemuan paling spektakuler di abad ke-20 terjadi, penemuan salinan gulungan kitab suci. Bayangkan, ribuan tahun firman Tuhan tersimpan rapi di dalam tempayan tanah liat di goa-goa ini, membuktikan keaslian Alkitab yang kita baca setiap hari. Berada di sini sungguh membuat iman kita semakin berakar sangat kuat. Dari Qumran, perjalanan membawa kita memasuki kota tertua di dunia, Yeriko. Begitu tiba di kota yang dipenuhi rimbunnya pohon kurma, mata kita langsung tertuju pada kemegahan bukit pencobaan. Di bukit itulah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, serta menang atas segala pencobaan iblis. Persis seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 4.
Masih di Yeriko, kita juga diajak melihat langsung sebuah pohon yang sangat ikonik dan pastinya familiar sejak kita sekolah minggu. Pohon ara Zakheus. Mengingat kembali kisah di Injil Lukas pasal 19, bagaimana Zakheus yang pendek rela memanjat pohon ara demi bisa melihat Yesus. Sungguh mengharukan menyadari bahwa Tuhan selalu peduli dan mencari mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengannya. Hari yang sangat padat, penuh dengan sejarah, dan luar biasa memberkati. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sini. Masuk sini, lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sini. Begitu membuka mata hari ini, kita menyadari bahwa kita benar-benar sedang berada di jantung kota suci, Yerusalem. Setelah menikmati sarapan yang luar biasa nikmat, energi kita rasanya terisi penuh hingga berlipat ganda. Hari ini, jadwal kita sangat padat dan pastinya akan menjadi salah satu hari yang paling berkesan dan mengaduk emosi bahagia kita. Langkah pertama kita hari ini langsung mengarah ke sebuah kawasan yang sangat megah dan ikonik, yaitu Bukit Moria. Disinilah kita bisa melihat langsung keindahan Dome of the Rock dengan kubah emasnya yang berkilauan ditimpa cahaya matahari yang cerah. Sangat memekau. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees with my heads lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus there's nothing. Tidak jauh dari situ, mata kita tertuju pada gerbang emas atau Golden Gate. Memandangi gerbang bersejarah yang tertutup rapat ini, hati kita bergetar mengingat nubuatan luar biasa. Bahwa dari gerbang inilah, kelak Sang Mesias akan masuk kembali dalam kemuliaannya. Luar biasa sekali bisa berdiri sedekat ini. So when I fight on my knees with my heads lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Dari kemegahan Yerusalem, bus kita perlahan melaju menuju kota kecil yang menyimpan cerita paling agung sepanjang masa,
Bethlehem. Perhentian pertama kita di kota ini adalah Padang Gembala. Kita ada di Shepherd's Field atau Padang Gembala. Ribuan tahun lalu, para gembala sederhana menjadi orang-orang pertama yang mendengar kabar sukacita dari paduan suara malaikat tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Terbayang betapa meriah dan bahagianya malam itu. Sebelum kita makan, kita baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadamu. Your mercy never fails me all my days, held in your hand. Sukacita itu pun langsung menuntun langkah kita menuju Nativity Church atau gereja kelahiran. Until I lay my head and I will sing of the goodness of God. Come on, sing that. All my life you have been faithful. Di gereja inilah kita berkesempatan masuk ke titik paling suci, tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan di sebuah palungan yang sangat sederhana. Berdoa memejamkan mata di tempat kelahiran Sang Juru Selamat benar-benar memberikan kedamaian yang mengalir deras di hati. Sungguh momen rohani yang bikin merinding bahagia. I'm gonna sing of the goodness. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. See, I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have. Setelah dipenuhi sukacita di Bethlehem, perjalanan rohani kita berlanjut kembali ke Yerusalem untuk menelusuri rute cinta kasih Tuhan yang paling besar. Can we sing that, church? Sing it together. All my life you have. Kita melangkah menyusuri Via Dolorosa, jalan penderitaan. Menapakkan kaki di jalan berbatu ini menyadarkan kita akan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Yes, I will sing of your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Hingga akhirnya, langkah kita tiba di Makam Kudus atau Holy Sepulchre. Berada di tempat di mana Yesus disalibkan, dimakamkan, dan akhirnya bangkit mengalahkan maut, air mata haru dan penuh syukur rasanya tidak bisa dibendung lagi. Kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Iman kita benar-benar dibakar menyala-nyala di tempat kudus ini. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness. Menjelang sore, saat matahari mulai menyinari bebatuan Yerusalem dengan warna keemasan,
kita melangkah ke perhentian terakhir kita hari ini, tembok latapan atau Wailing Wall. Tempat paling suci bagi umat Yahudi ini memiliki aura spiritual yang sangat magis. Menyentuh langsung bebatuan raksasa yang dingin ini, menyelipkan kertas-kertas kecil berisi doa dan kerinduan terdalam kita ke sela-selanya, sungguh menjadi penutup hari yang sangat sempurna. Hari ini benar-benar menguras emosi kita dengan cara yang paling indah. Kita tersenyum, takjub, terharu, dan menangis bahagia merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata. Dari Bethlehem hingga Yerusalem. Bersiaplah untuk salah satu hari paling bersejarah dan mendebarkan dalam hidup kita. Yerusalem kembali menyambut langkah kita dengan cuaca yang luar biasa cerah dan energi teman-teman rombongan hari ini sungguh berada di titik tertinggi. Tujuan pertama kita hari ini langsung membawa kita menanjak menuju Bukit Zaitun yang sangat legendaris. Di puncaknya, kita mengunjungi Ascension Chapel atau Kapel Kenaikan. Berdiri di titik di mana Yesus terangkat naik ke surga, benar-benar memberikan pengharapan yang luar biasa megah bagi iman kita. Dari sana, langkah kita berlanjut ke Gereja Saint Anna yang terkenal dengan akustik suaranya yang luar biasa indah, disusul dengan kunjungan ke kolam Bethesda. Melihat langsung kolam tempat Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah sakit 38 tahun lamanya, persis seperti di Injil Yohanes, membuat kita semakin takjub akan kuasa penyembuhannya yang tidak terbatas. Perjalanan rohani kita kemudian bergerak turun menuju rimbunnya pohon-pohon zaitun purba di Taman Getsemani dan Gereja Segala Bangsa. Di taman inilah Yesus berdoa dengan penuh peluh sebelum ia diserahkan. Walau ada rasa haru yang mendalam, hati kita dipenuhi rasa syukur yang luar biasa karena ketaatannya membawa keselamatan bagi kita semua. Dan puncak sukacita rohani kita hari ini meluap saat kita tiba di Garden Tomb. Ya, kita melihat langsung bukit batu yang menyerupai tengkorak, Golgota, dan melangkah masuk ke dalam goa tempat Yesus dimakamkan. Dan hal yang paling membahagiakan adalah kubur itu kosong, dia hidup. Kita merayakan momen kemenangan iman ini dengan melakukan perjamuan kudus bersama di taman yang sangat asri ini. Air mata haru, pelukan hangat, dan lagu pujian benar-benar menyatukan hati kita semua di tempat ini.
Setelah makan siang yang nikmat untuk memulihkan tenaga, petualangan kita berlanjut ke Bukit Sion. Kita melangkah masuk ke upper room atau ruang perjamuan terakhir yang sangat ikonik itu. Lalu turun mengunjungi makam Raja Daud yang sangat dihormati. Tidak jauh dari situ, kita menyusuri sejarah di gereja Saint Peter in Gallicantu atau gereja ayam berkokok. Di lokasi tempat Petrus menyangkal Yesus dan tempat Yesus dipenjarakan di rumah Kayafas, ini kita kembali diingatkan betapa besarnya kasih karunia dan pengampunan Tuhan bagi kelemahan manusia. Menjelang sore, jiwa petualang kita benar-benar ditantang. Kita menelusuri situs arkeologi epik di City of David atau Kota Daud. Dan yang paling seru, kita turun dan berjalan langsung membelah terowongan Hizkia. Susur terowongan air kuno yang mengalirkan air dari mata air Gihon ke kolam Siloam ini benar-benar seru, mendebarkan, dan penuh gelak tawa. Pengalaman napak tilas sejarah yang super interaktif. Ganatur bersama Eternity. Bersama Eternity, luar biasa. Dan tahukah kalian bagaimana kita menutup hari yang luar biasa padat ini? Di malam hari, sebagian dari kita memilih untuk jalan-jalan santai, menikmati gemerlap dan hidupnya suasana malam Yerusalem di Jalan Ben Yehuda. Berburu souvenir, mencicipi jajanan lokal, mendengarkan musik jalanan, dan tertawa lepas bersama teman-teman rombongan benar-benar menyempurnakan hari ini. Hari ini, bus kita melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju kawasan utara Israel yang sangat hijau dan menyegarkan mata. Pemberhentian pertama kita adalah Tel Shiloh. Jauh sebelum Bait Suci di Yerusalem dibangun, di tanah inilah kemah suci atau tabernakel bangsa Israel berdiri kokoh selama periode para hakim. Udara di Shiloh ini terasa begitu tenang, seolah menyimpan memori saat umat Tuhan dari segala penjuru datang untuk beribadah dan mencari wajahnya. Ini adalah pohon almond. Coba makan. Coba makan. Enak, Gimana rasanya? Enak? Enak ya? Pahit. Oh, jadi rasa kacang biasa ya? Kacang almond. Iya.
soul. 'Cause I'm praising my Savior all the day long. This is my story. Dari Shiloh, kita bergerak membelah lembah yang luar biasa luas dan subur. Tapi di balik hijaunya pemandangan ini, tersimpan sebuah kisah nubuat yang sangat epik. Selamat datang di Tel Megiddo, atau yang lebih kita kenal dengan Lembah Armageddon. Berdiri di atas situs arkeologi ini sambil memandang hamparan lembah di bawahnya, kita kembali merenungkan kebesaran Tuhan dan janji kemenangannya di akhir zaman. Pemandangannya sungguh spektakuler dan sangat pas untuk berfoto bersama. 'Cause I live my Savior. Oh, I am happy and blessed. And I'm watching Him reign. Puas menikmati keindahan lembah, bus kita kini mendaki masuk ke kota masa kecil Yesus, Nazaret. Hati rasanya langsung meleleh saat kita melangkah masuk ke kemegahan gereja Kabar Baik. Di tempat yang artistik ini, kita bisa melihat langsung area yang diyakini sebagai rumah keluarga kudus dan bengkel kayu milik Santo Yusuf. Sangat mengharukan membayangkan bagaimana Yesus bertumbuh besar dalam kesederhanaan dan cinta di tempat ini. 'Cause I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Y'all ready? Get those hands going. Semangat kita semakin terpacu karena perhentian berikutnya benar-benar seperti masuk ke lorong waktu. Kita tiba di Nazareth Village. Wah, tempat ini seru sekali. Kita bisa melihat langsung bahkan berinteraksi dengan replika kehidupan masyarakat Galilea persis di zaman Yesus hidup. Ada gembala, pemeras anggur, hingga alat-alat pertanian kuno. Rasanya lembaran Alkitab yang sering kita baca tiba-tiba menjadi hidup dan bergerak di depan mata. This is my story. This is my song. 'Cause I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Menjelang sore, kita diajak naik ke sebuah titik pandang yang menakjubkan, Mount Precipice. Dari atas tebing yang curam ini, kita tidak hanya disuguhi panorama lembah yang bikin menahan nafas, tapi juga merenungkan kisah mendebarkan di Injil Lukas pasal 4, di mana Yesus nyaris didorong jatuh oleh orang-orang yang menolaknya. Hembusan angin sore di atas tebing ini benar-benar menutup penjelajahan kita di Nazaret dengan sangat sempurna. I testify that God is good all the time. He saw me and heard my cry. Now I'm His. This is my story. I testify that God is good all the time. He saw me and heard my cry. Now I'm His. This is my story. I testify that God is good. Siapkan jaket tebal kalian, karena rute kita hari ini sungguh luar biasa dan sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Koper aman di hotel, dan bus kita kini melaju kencang mendaki menuju dataran tinggi yang sangat spesial di ujung utara Israel, Gunung Hermon atau Gunung Berkat.
Pengalaman kita pagi ini langsung dibuka dengan super seru. Kita naik cable car atau kereta gantung perlahan menuju puncak gunung. Pemandangan hamparan alam dari atas sini, wah benar-benar bikin menahan napas saking indahnya. Dan yang paling ditunggu-tunggu, hamparan salju putih yang bersih. Tawa lepas, foto-foto seru, dan keseruan bermain salju bersama teman-teman rombongan benar-benar menghangatkan suasana di tengah udara yang sedingin es ini. Pengalaman yang sangat memorable. Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar yang boleh kerjakan bagi rombongan kami, Kanator, bisa ada di Gunung Hermon, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Kanator, it's the best banget deh. Kita bisa ada di Gunung Hermon. Mantap. Terima kasih. Mana kita? Gunung Hermon. My God, how I love this place. My God, how I love this place. I just Puas bermain salju, perjalanan rohani kita kembali berlanjut menuruni gunung menuju kawasan alam yang sangat asri dan sejuk. Banias, yang di zaman Alkitab lebih dikenal sebagai Kaisarea Filipi. Berjalan di antara aliran sungai yang jernih dan tebing bebatuan ini, kita diajak merenungkan sebuah momen yang sangat krusial. Di tempat persis seperti inilah, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Berada langsung di lokasinya sungguh membuat kita ikut merenung dan mengevaluasi pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Momen yang sangat mendalam dan memberkati. Setelah mengisi tenaga dengan makan siang yang nikmat, rute kita bergeser menyusuri tepian Danau Galilea. Kita melangkah masuk ke sebuah taman yang begitu indah, hijau dan damai di Bukit Sabda Bahagia atau Mount of Beatitudes. Hembusan angin sepoi-sepoi dari arah danau seakan membawa kita kembali ke momen saat Yesus duduk dan mengajarkan 8 sabda bahagia kepada ribuan orang. Duduk sejenak merenung di taman ini sungguh menyuntikkan ketenangan rohani yang luar biasa ke dalam jiwa kita. Kebahagiaan iman kita berlanjut tak jauh dari situ. Kita tiba di Tabga. Hati kita bersukacita mengingat mukjizat luar biasa yang terjadi di titik ini. Ya, inilah tempat Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Bukti nyata bahwa di tangan Tuhan, apa yang kita miliki betapapun kecilnya bisa menjadi berkat yang melimpah ruah. Langkah kita kemudian bergeser sedikit ke tepian air di gereja Saint Peter Primasi. Di bebatuan pinggir Danau Galilea inilah, Yesus yang telah bangkit memulihkan hati Petrus dan menyuruhnya untuk mengenggalakan domba-dombanya. Menyentuh air danau yang tenang di titik ini, rasanya sungguh menggetarkan hati dan mengingatkan kita akan panggilan pelayanan kita masing-masing. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. So everybody sing it louder, everybody lift him higher, give your praises to the King. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. Rangkaian hari yang spektakuler ini akhirnya kita tutup dengan menyusuri reruntuhan kota kuno, Kapernaum. Di kota Yesus inilah Tuhan paling banyak menghabiskan waktu dan melakukan mukjizatnya yang luar biasa. Menyelusuri sisa-sisa sinagoga megah dan rumah peninggalan Petrus di sini seolah membuat kita ikut menyaksikan langsung kuasa Tuhan yang dicatat dalam Injil. All the days
Siapkan hati yang penuh sukacita, karena hari ini rombongan kita akan merayakan momen-momen yang sungguh spesial dan penuh keajaiban. Hari ini kita semua ikut berbahagia dan menjadi saksi dalam acara pemberkatan pernikahan untuk kedua mempelai terkasih kita, Lia dan Asar, di Gereja Kana. Wah, suasananya benar-benar haru, sangat romantis, dan penuh dengan senyum kebahagiaan dari seluruh rombongan. Ketika menjalani kehidupan ke depan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada proses. Tapi ingat, saat di dalam perkawinan yang ada di tempat ini di Kana, mereka mengundang Yesus hadir ada di situ. Sehingga dalam sebuah perkawinan itu terjadi ada kekurangan, ada masalah atau ada pergumulan, tapi karena ada Yesus di dalam, maka semuanya pasti ada solusi. Demikian halnya untuk Asar dan Lia menjalani kehidupan rumah tangga ke depan. Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan, bahkan firman Allah mengatakan, jangan pernah kalian lupakan Tuhan. Saudara Asar Lia, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi? Pertama, bahwa saudara menerima Kesia Natalia Tekartuera sebagai istri saudara? Ya, saya akan. Saudari Kesia Natalia Tekartuera, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi? Yang pertama, bahwa saudari menerima Asar Mardia sebagai suami saudari? Iya, dengan segenap hati. Dan Kesia Natalia Tekartuera telah resmi menjadi suami istri. Dan firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Teman-teman pasti ingat bukan? Disinilah Yesus melakukan mukjizat pertamanya, mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2. Dari kemeriahan di Kana, bus kita perlahan menanjak naik menuju ke Gunung Tabor. Berdiri di puncak gunung ini, angin berhembus menyejukkan hati sambil kita merenungkan peristiwa luar biasa yang pernah terjadi di sini. Di tempat inilah Yesus dipermuliakan, wajahnya bercahaya benderang, dan ia berbicara dengan Musa serta Elia. Merasakan kedamaian di Gunung Tabor sungguh membuat iman kita semakin bersinar terang. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread.
Nah, setelah puas di pegunungan, perut pastinya mulai keroyongan kan? Tenang saja, karena makan siang kita hari ini sangatlah ikonik. Kita akan menyantap hidangan khas Galilea yang sangat terkenal, ikan petrus. Wah, dagingnya sangat lembut dan bumbunya luar biasa lezat. Makan siang bersama rombongan di tepian danau rasanya jadi semakin nikmat. Dengan tenaga yang sudah kembali penuh, perjalanan rohani kita mencapai salah satu titik puncaknya hari ini. Kita tiba di Yardenit, kawasan aliran sungai Yordan yang sangat melegenda. Di sungai yang tenang inilah kita mengenang kembali momen pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang membuat suasana hari ini semakin dipenuhi air mata haru bercampur bahagia adalah banyak dari teman-teman rombongan kita yang mengambil keputusan luar biasa untuk dibaptis atau melakukan rededikasi peneguhan janji baptis langsung di aliran sungai Yordan ini. Menyaksikan mereka mengenakan jubah putih dan masuk ke dalam air, sungguh pemandangan rohani yang tak akan pernah terlupakan. Puji Tuhan. Living in me. This is my daybreak. Sebagai penutup hari yang penuh dengan berkat ini, sore harinya kita bergegas menuju dermaga. Bersiaplah untuk pengalaman yang sungguh magis. Kita akan naik kapal kayu dan mengarungi perairan Danau Galilea. Ya, kita berlayar persis seperti yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Bernyanyi memuji Tuhan di atas kapal, merasakan hembusan angin Galilea yang sejuk, sambil melihat burung-burung camar beterbangan di kala senja, ini adalah definisi kedamaian yang sesungguhnya. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan darat yang sangat epik untuk kembali menuju kota suci, Yerusalem. Perhentian pertama kita menepi di sebuah situs arkeologi yang luar biasa megah, Beit Shean. Begitu melangkah di antara pilar-pilar batu kuno ini, kita langsung teringat pada kisah dramatis di Kitab 1 Samuel pasal 31. Di tembok kota inilah dulunya bangsa Filistin menggantung mayat Raja Saul setelah pertempuran besar. Melihat langsung sisa-sisa reruntuhan kota raksasa ini, benar-benar membawa imajinasi kita melesat ke masa ribuan tahun lalu. Sangat epik dan memukau.
Dari megahnya pilar batu, bus kita bergerak menuju sebuah mata air yang sangat legendaris, Ein Harod atau mata air Gideon. Wah, tempatnya sangat sejuk dan airnya begitu jernih. Teman-teman pasti ingat kisah heroik di kitab Hakim-Hakim pasal 7 kan? Di mata air persis di depan kita inilah, Gideon menyaring pasukan Israel hingga hanya tersisa 300 orang pria pemberani untuk melawan bangsa Midian. Berada di sini sungguh membakar semangat iman kita, mengingatkan bahwa Tuhan selalu sanggup memakai kekuatan sekecil apapun untuk meraih kemenangan yang luar biasa besar. Perjalanan berlanjut dan kini kita akhirnya tiba di Yerusalem. Tujuan kita langsung mengarah ke sebuah tempat yang menyimpan harta karun tak ternilai, Israel Museum. Disinilah mata kita dimanjakan oleh artefak-artefak Alkitab yang sangat spektakuler. Dan momen yang paling membuat kita semua menahan nafas adalah saat kita melihat langsung keaslian gulungan kitab suci dari Goa-Goa Qumran. Berdiri tepat di depan manuskrip asli firman Tuhan yang usianya sudah ribuan tahun ini, rasanya sungguh menggetarkan hati. Iman kita terasa semakin berakar kuat melihat bukti nyata sejarah ini. Menjelang sore hari, kita melipir sejenak ke sebuah desa kecil yang sangat cantik di lereng perbukitan, Ein Karem. Suasananya begitu tenang, damai, dan udaranya sangat sejuk. Di desa yang asri inilah kita merenungkan sebuah awal yang baru, karena disinilah tempat lahirnya Yohanes Pembaptis, sosok luar biasa yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Menelusuri lorong-lorong desa berbatu ini benar-benar menjadi penutup hari yang sangat manis dan menenangkan jiwa. Koper sudah kembali ditutup rapat dan semangat kita rasanya makin tak terbendung hari ini. Setelah proses check-out hotel yang super lancar, bus kita langsung melaju kencang meninggalkan penginapan menuju sebuah titik perbatasan yang sangat penting. Hari ini kita akan menambah stempel baru di paspor kita. Kita sedang menuju Arafah border untuk menyeberang dan secara resmi memasuki wilayah negara yang sangat eksotis, Yordania. Udara dan suasananya langsung terasa berbeda, kental dengan nuansa Timur Tengah yang sangat memukau. Bus kita kemudian melaju menyusuri jalur darat dengan pemandangan lembah yang spektakuler. Di tengah perjalanan yang indah ini, kita menepi sejenak untuk melihat sebuah monumen alam yang sangat ikonik, patung istri Lot. Kali ini kita melihat bongkahan tiang garam bersejarah ini langsung dari sisi pandang negara Yordania. Berdiri di sini, diterpa angin lembah yang sejuk sambil mengingat kembali kisah Alkitab tentang ketaatan, sungguh menjadi momen rohani yang luar biasa epik. Dan pastinya, ini jadi spot foto yang tidak boleh terlewatkan bersama teman-teman rombongan yang selalu ceria ini. Setelah puas berfoto ria dan mengagumi keajaiban alam di perbatasan, perjalanan kita berlanjut menyusuri pesisir menuju tempat istirahat kita malam ini. Dan tahukah kalian di mana kita akan merebahkan tubuh?
kita bermalam tepat di tepian Laut Mati atau Dead Sea sisi Yordania. Wah, udara di pesisir ini terasa sangat unik, kaya akan mineral dan luar biasa menenangkan. Malam ini, kita akan bersantai memanjakan diri, menikmati fasilitas hotel yang luar biasa nyaman, dan mengumpulkan tenaga hingga 100% penuh. Siapkan fisik dan pastikan memori kamera kalian benar-benar kosong, karena mahakarya yang akan kita datangi hari ini dijamin akan membuat kalian tidak berhenti menekan tombol shutter. Tujuan kita adalah sebuah kota purba raksasa yang selama berabad-abad tersembunyi rapat di balik pegunungan batu berbongkah besar. Ibadah pagi ini di bis, on the way ke Petra. Tuhan melindungi grup Kanatur sehingga selamat semua sampai ke Petra dan melanjutkan itinerary hari ini dengan aman. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say. Bapak Ibu, kita lagi di mana? Shalom Bapak Ibu, hari ini hari Minggu tanggal 1 Maret, kita semua ada di Petra. Kemarin kita masuk dari Israel ke Jordan, puji Tuhan semua aman. Dan kita bisa masuk ke Jordan dengan selamat tanpa tidak kekurangan satu apapun. Saat ini keadaan di Jordania semuanya aman. Puji Tuhan grup kami Kanatur besok akan kembali ke bandara. Semoga besok kita bisa on schedule sampai ke Jakarta tanggal 3. Shalom, sampai ketemu di Hollywood. Begitu kita tiba di gerbang masuk, petualangan epik sesungguhnya baru saja dimulai. Kita melangkah menyusuri Desik, sebuah lorong tebing batu raksasa yang sangat sempit dengan tebing yang menjulang tinggi menggapai langit. Berjalan menyusuri celah bebatuan bergradasi warna alami ini rasanya seperti sedang tersedot masuk ke dalam portal mesin waktu. Suasananya sangat dramatis, mendebarkan dan bikin merinding takjub. Bersiaplah untuk menahan nafas. Tepat di ujung celah tebing yang sempit itu, tiba-tiba pemandangan terbuka luas dan, wow, berdiri dengan sangat gagah dan megah di depan mata kita, mahakarya sejarah yang sesungguhnya, Petra.
Kota raksasa yang sangat ikonik ini sering dijuluki sebagai The Red Roses atau mawar merah dari padang pasir, karena warna batuan alaminya yang merona kemerahan tertimpa sinar matahari. Bayangkan saja, bangunan dengan pilar-pilar raksasa dan ornamen seindah ini tidak dibangun dengan menyusun batu dari bawah ke atas, melainkan dipahat langsung secara manual pada tebing gunung batu yang solid. Ini adalah bukti nyata kecerdasan arsitektur luar biasa dari suku Nabatean ribuan tahun yang lalu. Benar-benar tidak heran jika tempat menakjubkan ini dinobatkan secara resmi sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Petra. Hari ini kita akan merasakan salah satu pengalaman paling unik dan ajaib di dunia. Udara pagi di pesisir Yordania ini terasa cukup dingin, namun antusiasme teman-teman rombongan rasanya sudah tidak sabar untuk segera nyebur. Tujuan pertama kita hari ini, kita akan berenang dan bersantai di titik terendah di muka bumi, Laut Mati. Pengalaman masuk ke perairan ini benar-benar luar biasa. Kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga untuk berenang, karena begitu tubuh kita menyentuh air, kita otomatis mengapung dengan sendirinya. Seru sekali melihat gelak tawa teman-teman rombongan yang asyik bersantai, mengapung telentang di atas air sambil menikmati pemandangan perbukitan yang mengelilingi danau raksasa ini. Dan tentu saja, kita tidak boleh melewatkan ritual wajibnya, luluran pakai lumpur hitam Laut Mati. Wah, ini momen yang paling banyak mengundang tawa. Semua orang saling membalurkan lumpur ke wajah dan tubuh. Lumpur ini terkenal sangat kaya akan mineral yang super berkhasiat. Lagi di mana Bapak Ibu? Laut Mati. Wih. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Sekarang kami sedang berada di Laut Mati. Jadi sebelum kita melanjutkan akan renang-renang di Laut Mati, kita dikasih lumpur Laut Mati. Luar biasa. Waduh. Menikmati keindahan pantai Laut Mati dari Hotel Kempinski. Wow. Dengan pemandangan di langit dari tadi bergemuruh. Banyak roket yang lewat-lewat. Tapi di sini tenang, aman. Semua aman ya, puji Iya. Tuhan. Luar biasa. You deserve the praise. Worthy is your name. Begitu dibilas, kulit rasanya langsung halus, bersih, dan pastinya makin glowing. Benar-benar seperti spa alami kelas dunia di alam terbuka. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Setelah puas bermain air, perjalanan darat kita berlanjut mendaki ke sebuah lokasi yang sangat epik dan bersejarah. Kita tiba di puncak Gunung Nebo. Berdiri di atas gunung ini sambil merasakan hembusan angin yang sejuk, kita seolah diajak melihat persis apa yang dilihat oleh Nabi Musa ribuan tahun yang lalu. Sesuai dengan catatan kitab Ulangan pasal 34, dari titik tertinggi inilah Tuhan memperlihatkan hamparan tanah perjanjian kepada Musa sebelum akhir hayatnya. Walaupun Musa tidak memasukinya, berada di sini memberikan kita perspektif yang luar biasa tentang ketaatan dan rancangan Tuhan yang selalu lebih besar dari pemikiran manusia. Pemandangan dari atas sini sungguh spektakuler, terbentang luas dari lembah Yordan hingga ke Laut Mati.
Nah, dari puncak Gunung Nebo yang penuh kedamaian ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas setiap langkah hidup kita. Dan berbicara soal rencana, terkadang Tuhan memberikan kejutan yang tidak kita duga-duga. Di tengah perjalanan rohani yang luar biasa ini, kita mendapat informasi bahwa situasi di wilayah Timur Tengah saat ini sedang kurang kondusif, yang mengharuskan penerbangan kita kembali ke tanah air terpaksa ditunda sementara waktu. Kita di mana? Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita sedang ada di Nebo, hari Senin tanggal 2 Maret. Keadaan di Jordania aman, walaupun sering terdengar dentuman dan kadang-kadang getarannya berasa di kamar hotel, tapi puji Tuhan semua aman. Hari ini seharusnya grup Kanatur 30 orang akan terbang kembali ke Indonesia, tapi kita sudah dapat info bahwa Emirates dan Qatar tidak ada penerbangan atau di-cancel hari ini. Doakan kami di Jordania supaya kami bisa terbang kembali ke Indonesia secepatnya dan semuanya selamat, tidak ada satupun yang kena masalah di Jordan ya. Sampai ketemu di Indonesia Bapak Ibu. Shalom. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the author. Selama beberapa hari di Yordania, kita sempat bolak-balik ke bandara mendapati penerbangan yang masih tertunda. Lalu mendapat kunjungan luar biasa dari perwakilan KBRI Yordania. Mereka datang langsung untuk memastikan kita semua dalam keadaan aman, sehat, dan benar-benar terjamin. Akhirnya kita memutuskan untuk berpindah ke Mesir, meluncur bersemangat meninggalkan hotel menuju pelabuhan Aqaba. Di pagi hari, kita menaiki kapal feri menyeberangi perairan laut yang begitu jernih. Wah, hembusan angin laut di atas feri ini benar-benar menyegarkan pikiran. Hanya dengan 1 jam berlayar, kita akhirnya tiba di Taba, Mesir. Setelah menikmati makan siang bersama di Taba, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Kairo. Dan di Kairo inilah doa-doa kita dijawab dengan sangat indah. Penerbangan kita akhirnya resmi di-reroute oleh maskapai Emirates. Tiket pulang ke Jakarta sudah di tangan, dan kita akhirnya bersiap kembali ke pangkuan tanah air Indonesia. Puji Tuhan, kini kita semua sudah kembali ke tanah air dengan selamat, membawa sejuta kenangan indah. Semoga perjalanan napak tilas yang luar biasa ini dapat menjadi momen paling berharga dan terus menjadi berkat bagi kita semua. Washed in the blood of His good.